Pemuda Lajang Podcast Pemuda Lajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, sore. mantul ya. Ketemu lagi di podcast Pemuda Lajang. Kali ini kita kedatangan lagi host spesial kita yang kita undang dengan sengaja, tapi dia yang bayar kita. Dia udah ngebeliin kita donat, kopi dan lain sebagainya. Pokoknya nih sponsorship utama. One and only ini dia, Syarifah Reja Asegaf. Lengkap, kenapa gak sama Bin-Binnya sekalian? Bin? Binti dong. Oh ya, Binti. Yang bilang Bin tadi siapa? Salah terus. Lagian Syarifah kamu Reja Asegaf Binti. Binti Sayyid Hasan Asegaf. Tanya aja di Lampung pasti tahu. Di Di mana di Lampung pasti tahu ya. Pasti tahu. Masya Allah. Oh, iya, Ambil iya, pokoknya iya. Salim. Berarti yang punya Raja Parfum pasti kenal ini. Pasti kenal, pasti Ya kenal. pasti kenal juga lah. Iya. Yang punya Raja Singa. Kamu? Seraja-rajanya singa ya, Iya. pasti udah masa-masa tuanya dia bakalan lemah. Yang enggak sih? Iyalah. Ya. Nah, Iyalah. ngomongin seputar lemah, manusia pun juga pasti ada di mana masa-masa terlemahnya dia. Masa-masa terlemahnya ya. Betul. Ya, betul banget tuh. Ya, titik balik dalam hidup di saat-saat masa lemah kemudian bangkit lagi. Bangkit Wah. lagi. Oke. Kayak titik balik dalam hidup gitu gak sih? Iya benar-benar titik balik dalam hidup. Yang awalnya kita merasa bahwa hidup ini kayak udah mau berakhir Iya, gitu. iya, Dunia iya. bakal runtuh gitu ya. Waduh, kayak Betul. lagunya band seseorang dulu ya. Apa? Dunia belum berakhir. Bila kau putuskan iya. aku. Sharon atau apa ya? Saden. Oh, Shaden. Itu nama makanan ya, Pak? Sharon. Itu nama makanan ya? Sarden. Apa lagi? Mobil. Timor. Tommy Soeharto. Apa sih? Mobil Timor. Mobil Timur. Sedan. Oh, sedan. Ya Sedan. Allah. Ngopi. Makan dulu. Ngopi. Makan. Kita kali ini disponsori sama donat dan Donat ya. kopi. Jangan disebut kalau kita ngobrol di Jeko. Iya. Oh, iya. Disebut. Gak Oke. apa-apa juga sih disebut kan ini salah satu tempat nongkrong Asik. anak muda Bener. Samarinda gitu. Yo. By the way, bentar lagi tutup nih. Tapi karena lagi Covid makanya sepi. Sepi banget. Bener. Dan Dulu rame banget ini. Iya. kita tapi menculik Mak Eja dari keramaian meeting. Oh iya. Kita culik sama host Pemuda Lajang nih berdua. Host tamunya dia yang bayarin. Oke, sekarang alhamdulillah dia udah bangkit, bisa traktir kita. Iya, Sebelumnya betul pasti sekali. ada dong kayak titik terendah banget, kemudian balik menjadi orang yang tegar. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Tegar. Gimana Mak? Saat-saat kamu titik balik kemudian melakukan lompatan pum. Titik balik dalam hidupku sebenarnya ketika kehilangan seseorang. Backsound. Oke. Kayak tangan dan kaki berkata gitu ya. Lagunya Chrisye. I dream I see you Jack. Kang Ojek. sesuai aplikasi mas. Gimana? Ini kan cerita sedih kenapa Iya. malah ketawa lu? Lanjut. Karena tadi kehilangan seseorang. Iya, ketika kehilangan seseorang yang sangat berharga, berarti banget dalam hidup lah ya. Lalu kalau dibilang kenapa? Maju mundur sih kenapa? Enggak. Ngikutin Ivan. Oke, sayang gak ada yang bisa lihat. Lanjut, Mak. Jadi kalau dibilang titik terendah dalam hidup yang akhirnya membuat jadi bangkit gitu, pas kehilangan itu. Tapi kalau Kehilangan siapa? kehilangan ibuku, ibu itu adik dari abahku. Oh, kayak Acil. Iya, aku panggilnya ibu. Oh iya sih benar. Aku panggilnya ibu. Oke. Ibu aku itu dari zaman aku kecil udah ngerawat aku. Oke. Sering ikut keluar kota sama nenek dulu. Jadi semasa beliau hidup itu, pas beliau sakit pun aku ngerawat beliau gitu. Aku udah kerja, beliau yang selalu support, beliau yang selalu kayak yang terharu melihat pencapaian-pencapaian yang aku rasakan gitu. Bahkan lebih daripada orang tuaku. Mungkin orang tuaku terlihat flat-flat aja walaupun mereka bahagia juga gitu dengan apa yang sudah aku dapat. Iya, orang tua pasti mendoakan lah ya. Pasti always. Iya. Pak ngantuk Pak, diam aja. Ngopi ngapa? Ngopi Pak, ngopi. Tatapannya kosong banget. Takut-takut kamu kerasukan. Terlalu menghayati kayaknya nih ya. Everything has changed. Latih Pak, kamu letih adanya. Kok jadi horor, mending Al-Fatihah Pak. Iya, betul. Ya ketika kehilangan ibuku itu, yang dimana aku merasa bahwa kesedihan akan tinggal jadi kesedihan aja kalau aku nggak bergerak gitu. Oh meninggal. Meninggal dunia, ibuku akhirnya meninggal dunia setelah sakit.
Tahun berapa, Mak? Baru sekitar 4 tahun yang lalu. Oh, baru-baru ya? Iya. Baru itu 2017. Baru 2017 itu di situ aku mulai melakukan banyak perjalanan. Banyak perjalanan ya. Bukan mendapatkan pekerjaan karena aku mendapatkan pekerjaan sudah sekitar 11-12 tahun yang lalu. Iya, oke. Ya. Hidupku jadi kebalik sih sebenarnya. Beda dengan orang-orang kebanyakan kalau setelah lulus sekolah tingkat menengah atas itu mereka akan cari pekerjaan yang settle, baru nanti mencari jodoh, menikah, baru punya anak gitu ya. Kalau aku kebalik, jadi setelah lulus udah gatal gremet-gremet gimana gitu rahim. Waduh, ya kan. Rahim anget Cin. Ingat banget dia rahim hangat. terus jadi nikah. Udah menikah setelah lulus menikah. Habis menikah Punya anak. Punya anak Wik dulu dong. Oh iya dong. Kalau nggak wik nggak punya anak dong. Iya dong. Harus muntah dalam. Ivan, iya dong. Kok ngeliatin aku? Emang aku apaan, Nek? Kamu nggak inget? Bener. Ya aku jijik sama Ivan lama-lama nih. Ya Allah. Lanjut, Pak. Mending ngeliatin muka kamu adem. Ngeliatin muka dia. Kayak padang pasir ya. Kering. Dasar kamu Firaun. Lanjut. Dasar kamu tongkatnya. Aduh, lanjut, Mak. Terus abis menikah, punya anak, sampai punya beberapa anak baru kayak sebenarnya dari awal menikah pun sudah yang gremet-gremet juga pengen melakukan sesuatu gitu. Okay. Apa sih yang bisa dilakukan produktif selain jadi ibu rumah tangga? Jadi kegelisahan itu sudah dari awal menikah sih sebenarnya. Sampai akhirnya punya 3 anak. Memutuskan untuk gimana kalau kerja gitu. Dan akhirnya bertemulah dengan Aldi. Ya di 2008 ya. Iya, ketemu Ivan di 2008 itu benar-benar memulai banget dan benar-benar dari nol banget. Aku awalnya adalah penikmat. Jadi aku pendengar radio. Oke. Iya. Jadi aku jarang nonton TV, nggak suka karena dulu tuh acara-acara dahsyat-dahsyatan itu. Iya. Cara musik itu nggak terlalu suka. Dan kabarnya juga emang dulu ada dahsyat ya? Ada, Pak. Oh, udah ada ya? Udah ada. Ada inbox Kirain dulu masih terlalu trili. 90-an. Atau ini, Pak, apa sih yang di TPRI itu? Lain yang di TPRI. Yang mana? Aneka Ria. Ya Allah, lama banget. Aneka Ria Arda. Oh, itu penyiar RRI. Legend banget. Itu nungguin sampai TPRI-nya tutup kali ya? Maksudnya? Ada suara itu. Biasanya kalau udah jam 9 lewat itu. Rayon Pulau Kelapa. Iya. Cun itu namanya Cun tutup, Pak. Iya. Cun out ya? Cun tutup. Cun dulu. Itu Sun. Itu Kiss, Pak. Sebentar, Mak. Katanya kamu penikmat radio banget ya TPRI ya. Nggak suka TV ya? Nggak suka Jujur TV. kamu nggak punya TV kan? Punya nah. Kalau dulu kan masih zaman TV hitam putih. Enggak, Pak. Udah warna nggak sih? Udah warna, keles. 2000 Tapi udah. tabung ya. Tabung. Lanjut. Itu pun gambarnya banyak semutnya ya. Karena pakai antena nggak goceng. bisa TV kabel, Pak. Antena goceng. Antenanya kalau kena angin. Sudah kamu putar kiri kanan sudah kah? Habis itu jalan bayar. Orang parkir emang kali ya. Ya gitu ya, zaman dulu ya. Iya, tontonannya itu gitu. Jadi nggak terlalu suka dan nggak suka terlalu sinetron-sinetronan gitu. Jadi dengerin ya radio. Karena aku mau dimanapun berada, mau di luar, di teras, di dapur. Karena rumah waktu itu kebetulan kecil aja, nggak terlalu gede. Dan adanya radio itu di kamar, jadi kedengeran seantero rumah gitu. Yang aku dengerin tuh Winta, April, gitu-gitu, Bang Jack dulu. 102,7 ya. Bang Opi ya. M Radio. Almarhum Bang Opi, almarhum Mbak Bebe. Bebe itu angkatanku sama Harmen. Betul. Jadi kami bertiga masuk M Radio awalnya pada waktu itu. Nah itu benar-benar nol. Benar-benar nol. Jadi tuh gugupnya itu berasa banget. Nol pokoknya lah ya. Pengetahuan nggak segitu banyak gitu. Karena memang juga baru masuk dunia kerja. Dan yang boleh dikata loyalitasnya masih sangat-sangat rendah lah ya. Apalagi usia waktu itu juga masih sekitaran 20 ke atas sih. Iya. Ketika aku masuk instansi lembaga ini pun usiaku sudah 27 pada waktu itu kalau nggak salah ya. Aku masuk M Radio 25-an kayaknya. Tua ya, oke lanjut, Mak. Ya lumayan juga. Ya, sekarang berarti ya segitu harga umurnya ya. Harganya. Ya segituan lah ya usia. Jadi pas jadi penikmat radio akhirnya memutuskan untuk mencoba dunia radio gitu. Oh asik sih gitu. Tanpa terasa itu aku sadari ternyata aku tuh kayak punya bakat alami yang diturunkan dari abahku.
Abahku dulu ternyata waktu mudanya tuh penyiar radio gelap, Pak. Iya, iya, iya. Dulu ada di Samarinda seberang, radio gelap, dan abahku tuh penyiar juga ternyata. Berarti mati lampu dong. Seperti mati lampu ya sayang. Jadi dangdutan kita, Pak. Radio gelap maksudnya amatiran. Amatiran, ya. Gitu. Yang nggak resmi. Iya, betul. Oke. Jadi setelah aku di M Radio tuh baru kebongkar semua, ternyata abahku cerita. Abah itu dulu juga penyiar. Jadi abah tuh yang diam-diam support. Iya. Mamaku iya, enggak, iya. suami tuh enggak support. Iya. Enggak support karena ini kan sesuatu hal yang baru dalam hidupku, yang biasanya aku di dalam rumah mengurus suami dan anak secara full time. Tapi aku harus menyisihkan waktuku juga untuk, boleh dikatakan ini untuk kesenangan pribadiku lah ya. Ya karena memang tujuan awalku adalah memang untuk mengenal dunia luar dulu gitu. Oke. Aku terjunkan diriku dulu untuk mengenal dunia luar. Mas Ades. Iya. Jadi walaupun dengan minim ilmu, yang penting aku belajar dulu, Iya, aku tahu dulu gitu. Mm-mm. Kalau aku nggak kayak gitu, aku nggak akan tahu apa-apa. Betul. Dan aku nggak akan dapet di mana sih aku bisa bergerak dengan leluasa nantinya. Kalau aku nggak sama sekali tahu gimana sih hal yang aku inginkan gitu loh, yang aku bayang-bayangkan. Oke. Karena aku bisa membayangkan nih ketika orang berbicara atau orang memberikan informasi waktu dia siaran gitu, dan kayak enak banget gitu nih orang ngomong gitu ya. Nih apa sih makanannya gitu? Sampai kepikiran gitu beneran. Kita makan bon cabe aja ya. Pedes gitu ya mulutnya. Padahal orang yang pintar ngomong di radio itu kan karena dia udah nyiapin skrip ya. Bener. Betul. Dan setelah aku terjun baru nyadar, semuanya itu didukung. Betul. Didukung dengan teknologi, Yes. didukung dengan hal yang tidak pernah terbayangkan dalam rumah tangga gitu loh. Iya. Dan akhirnya sudah mencemplungkan diri. Lalu dalam keadaan tertentu, waktu itu aku sakit ya. Iya. Sakit karena hamil anak ketiga. Jadi aku masuk M Radio tuh anak 2. Iya. Oke. Masuk setelah M Radio 3 bulan kalau nggak salah ya. Sama suaminya kan? Iyalah. Iyalah. Ya iyalah. Kan aku nggak ngapa-ngapain loh ya. Aku nggak ngapa-ngapain. Padahal kamu sering nemenin aku siaran pagi loh. Iya. Naldi, kamu Tapi kan aku yang dicolek. Naldi, kamu nyalain pemancar ya? Terus itu, nah pas udah mama merasa settle banget itu loh. Pas udah di umur berapa sih dari yang tadinya ditinggalin sama mama, ibu ya, ibu sampai akhirnya sempat di M Radio nempuh ilmu dan lain sebagainya di RRI juga sekarang sampai sekarang RRI ya? Masih sampai Jalan. sekarang. Sekarang udah tahun ke 9. 9. Nah itu Jalan ke 10. merasa kayak kan ada kan kita kayak settle dah nih, aman. Bukan dalam artian kita ini Pak yang gampangin kita udah oke kok, nggak kayak merasa udah nyaman gitu loh. Iya. Pas di umur berapa sih? Justru setelah aku menikah. Oh pas SMA itu? Bukan. Jadi pas setelah menikah itu aku merasa sudah settle sih dalam hidupku. settle Iya. ya. Ada Dalam orang hal apa ini? Kenapa? Pemasukan rumah tangga kah atau Dalam apa berbagai lagi? hal. Berbagai hal. Dalam hal berbagai ya? hal. Jadi aku udah punya orang yang nemenin. Terus dalam segi ekonomi juga aku nggak begitu khawatir. Oke. Iya sih betul. Karena aku berpikirnya aku mengurangi beban orang tuaku dengan menikah. Jadi kan adikku banyak ya, ada 5. Iya. Aku Iya. anak pertama. Kayak balon ya. Termasuk yang cicing tadi ya? Iya. Oh iya. Halo kakak Cicing. Halo Ade, kita bikin podcast bareng ya Dek nanti Iya deh. kak Cicing. Asik. Nanti Ivan yang editin. Aku yang liatin. Gue paling males ngedit bro. Aku lagi. Buat apa? Oke, terus Mbak. Iya, karena aku merasa anak tertua gitu ya, punya tanggung jawab besar juga sama keluarga. Akhirnya untuk memang mungkin celetukan-celetukan dari zaman dulu gitu ya. Aku pengen deh gitu nanti menikah muda Terus nanti kalau misalnya anakku laki kan aku masih muda, bisa dianggap pacar tuh sama anakku. Dan ternyata beneran kejadian. Jadi doa ya? Jadi doa beneran. Nggak jauh kan di podcast episode episode sebelumnya Mama nikah umur 17 tahun cuy. 17 tahun ya. Betul, Kan ternyata pas umur 17 dia udah doa. Iya. Aku pengen nikah. Bukan, itu sebelum pas masih sekolah. Oh pas masih sekolah. Iya, ya? masih sekolah SMA tuh. Kenapa dulu nggak kepikiran ya? Nggak kepikiran apa? Doa begitu. Kenapa dulu nggak kepikiran ketemu aku ya? Dia nikah tahun 99, aku masih kelas 4 SD. 99. Mau nikah juga 4 SD. Enggak lah, belum lah. Belum Aku sunat kayaknya juga. itu Oh, iya udah SMP, MTS dulu. Ya kan kamu kan tua juga. Lanjut deh. Anjay. Sampai mana sih tadi? Hah? Sampai mana sih? Sampai akhirnya kamu tidak mau menyisakan orang tua Ya, dengan menikah. dan kayak doa yang secara tidak langsung diucapkan. Betul. Dan jadi penyiar radio pun itu kayak sesuatu hal yang tanpa aku sadari. Oke. Aku tuh selalu nonton TV. Dulu tuh RCTI, SCTP, RCTI kan paling duluan ya. Iya. TPI sih dulu awalnya. Dan aku tuh nggak tahu kenapa yang aku tonton itu selalu berita. Berita ya.
kalau ada anchor yang bacain berita tuh seneng banget. Oh. Desi Anwar. Desi Aku Anwar. ingat Wih, banget itu Desi Anwar. Salah satu news anchor paling keren. Iya, Di RCTI dulu ya? RCTI. Desi Anwar tuh penyanyi juga kan? Tak sengaja. Itu Desi Ratnasari, Pak. Mohon maaf. Babang Ida. Suto. Suto. Ya ampun nih, kalau untuk pendengar podcast Pemuda Lajang yang tahu itu ini, Mak. Itu ini adalah istilah PS1 ya. Iya. Aku nggak ngerti. Kayaknya masalah game kita berdua aja nanti. Kita nggak tahu ya. Oke. Baik. Kalau Mareza main dingdong nih ya. Bom bongkar. Gak boleh sama mamaku kan kalau nggak boleh main ya? bom bongkar atau main Iya. dingdong kan dulu kan harus ke supermarket Ana ya. Supermarket Ana. Sama ke Anjir, itu masih apa? ada nggak sih itu Yang supermarket Ana? di dekat pelabuhan itu apa itu? Gama. Iya Gama, ya dekat Gama. pasar pagi. Pasar pagi. Iya. Citra Niaga. Citra Niaga. Gitu Iya, lah, benar, zaman-zaman benar. kecil gitu. Jadi tapi dan alhamdulillah sekarang udah oke lah ya, Maya. Settle apa ya? Settle. Settle. Sudah. Mama udah settle ya. Aku Aman. settlenya justru pas setelah menikah. Setelah menikah ya. Dan aku nikmati prosesnya. Ketika sampai pun aku bekerja di sebuah lembaga besar ini, menjadi seorang penyiar sampai sekarang, itu sih masih terus ada pencapaian. Pencapaian Iya, ya. masih Prestasi dalam hal pekerjaan ya. Iya, masih Oke. ingin terus berkembang sih. Oke, ini membuktikan bahwa sangat-sangat demokratis suaminya dia. Iya. Iya kan, Pak? Suaminya dia mendukung banget ya karirnya ya. Itu dia. Biasanya kan kalau suami itu apa ya? Kayak Lu di rumah aja, Ya. jadi RT aja, biar gue yang kerja. Oh dulu gitu Asik. Pak. Dulu gitu. Dulu juga ada masa-masa kayak Sempat, gitu. Ah, sempat ya. Sempat dilarang gitu ya. Sempat. Karena suamiku sebenarnya orangnya cemburuan. Oh, cemburuan. Cemburuan banget. Jadi Kayak posesif gitu kah? enggak juga posesif juga ya. sih. Atau positif kah? Hamil. Iya, yang diambilin mah. Iya. Suaminya. Sampai 4 kan ya Pak? Iya, Ya, weh. Pak. Betul. OTW 5? No. Enggak. Oh, udah dikunci. Udah dikunci ya, bisa Digembok rapat-rapat. Oh, Afgan ya, kunci hati. Wih. Yang mana tuh? Ada lagunya itu. Nyanyi ya, coba nyanyi. Coba. Lupa. Gitu, dan terus dari kisah yang Mama yang luar biasa ini ya. Demokratis tadi yang aku bilang, kalau mau kamu tuh cewek, mau kamu tuh cowok, kalau ada keinginan, ada cita-cita, walaupun sudah menikah ternyata tidak menghalangi, Pak. Iya, tidak menghalangi, dan ini memang sesuai sama cita-cita R.A. Kartini kan. Kan dia memperjuangkan emansipasi wanita. Ini ngomongin sejarah, ini literasinya banyak. Wow, luar biasa. Gimana? Nah, karena Jadi bagaimana pengalamannya menjadi Kartini? memperjuangkan emansipasi wanita, makanya wanita ini bisa setara sama pria dalam hal pekerjaan kan. Betul. Iya. Mantan Kartini kayaknya nih Pak. Hah? Mantan Kartini kayaknya. Bukan, saya Kertayono Mendok Janji. Enggak, sempat tinggal di Jalan Kartini kebetulan. Hotel di Jalan Kartini itu Mutiara. Hafal ya. Aku Pengalaman banget ya. aku rooming yang hotel kalian ngomongin, tau gak sih? Aku tuh biasa hotel Bukannya Aston, kamu tukang parkirnya di sana. hotel mesra, hotel senior. Aku yang gede-gede. Masa? biasanya. Bukannya kamu sering di pasar pagi Hotel Mesir itu? Hotel Enggak. Hotel Hidayah gua mah. Mau hotel Lambung. Dia itu cowok panggilan hotel loh. Ya sekali aja Hotel Diamond kita sebutin. Hotel Biasa apa lagi? bawa Amaris, minyak urut dia, Mak. Amaris, MJ, sebutin aja semuanya. Sebutin. Horizon. Iya, sebutin. Ya, Haris. Ya untuk hotel-hotel Aston. yang mau masuk at least di sini boleh. Iya. Ya, kan Kalau banyak. butuh MC juga bisa. Boleh. Kan ini kan zaman-zamannya rice box juga kan di Iya, new normal kayak betul gitu. sekali. Jadi sekali lagi wanita walaupun sudah nikah tidak Menutup kemungkinan. menutup kemungkinan untuk menggapai cita-citanya. Betul berkarya sekali. sih. Berkarir. berkarya. Ibarat kata itu apa ya? Batasannya mungkin ridho dari suami ya. Ya. Kalau misalnya dia meridoi untuk istrinya bekerja ya why not? Betul. Kalau suami tidak ridho pasti mama tidak akan melakukan seperti itu kan. Ya, Betul. Betul. Ya walaupun susah ya. Mungkin Meyakinkannya susah ya. Iya, meyakinkannya susah gitu bahwa pekerjaan itu apalagi pekerjaan di Iya, entertain, iya, broadcasting betul. itu kan dinamis ya. Iya. Nggak yang- Selalu berubah bener. Iya. Jadwalnya bisa rolling. Jamnya juga ada pagi, siang, sore, malam kita berpulang. Namun setelah dia melihat secara langsung, nggak terjun sih, tapi melihat Iya. secara langsung bagaimana. Nemenin siaran gitu ya. Iya, dia aku bekerja gitu Iya. dari pagi bahkan ketemu malam sampai ketemu pagi lagi, dia baru paham bahwa memang pekerjaan yang aku jalani memang seperti ini. Oke. Alhamdulillah, mudahan. Mungkin gara-gara nemenin siaran itu jadi dia sedikit tercerahkan ya. Oh, Dia ternyata lebih istriku serius nih Iya. ngejalaninnya gitu Betul. ya. Ternyata istriku memang istriku. Apa sih? Atau mungkin lebih kasihan kali ya.
Kasian. Iya benar. Kasian lihat istrinya gitu. Iya, wah ternyata istriku mencari nafkah juga ya siang malam tapi untuk dirinya sendiri. Iya soalnya dia liburan apa sih? Suaminya nggak diajak. Kan anggarannya buat istrinya, Pak. Iya sih betul. Kan dibayarin kantor. Enggak juga. Enggak juga ya, ada Jadi biaya kalau- pribadi juga ya. Nabung sendiri dia. Iya, nabung sendiri. Ya, memang uangnya dari kantor tapi ditabung kan. Iya. Karena dia kerja. Iya. Gitu. Heeh. Oke, Bentar. Ada Valentino Rossi lewat. para amor. Siap, thank you Mak. Ini ceritanya sangat-sangat Ya. menginspirasi sekali ya. Mudah-mudahan kita berdua mendapat suami yang seperti itu ya. Anjay. Lu aja, Bro. Oh, salah. Gue kagak. Menjadi suami yang demokratis juga. Gue normal. Iya, aku juga normal juga kali Kenapa ya. jadi normal. terinspirasi jangan pengen jadi wanita juga nih? Astagfirullahaladzim. Dapat istri yang memang mau kerja keras juga. Ya, kerja keras ya. Kerja keras ketika di kamar. Enggak sih, kalau baiknya itu adalah bekerja bersama, membangun Oke. bersama. Oke, Iya. Jadi jangan hanya istri yang kerja keras. Oh iya betul. Nanti Iya dong. istrinya kerja, suaminya goleran di rumah. No, iya jangan. Suami cucian. Cucian. Kebalik ya. Iya. Van, kamu jangan gitu ya. Enggak. Ih kok jijik makan podcast. Makin lama makin jijik podcast ini pemirsa. Ya Oke. udah kita akhirin aja, Bro. Betul seperti janji kita ya. Ada sebelum nutup di antara kita bertiga harus nyambungin kata buat apa. Ya, aku duluan ya. Buat apa cantik tapi bukan punya aku. Ya. Kayaknya menarik nih. Iya, kamu. Buat apa cantik? Tapi kalau selingkuh? Kamu. Harus cantik gitu. Enggak, beda-beda Enggak juga. Buat apa terkenal? Tapi kalau nggak keren. Gimana ya? Oke, akhirnya saya Naldian Panda. Gimana Sarul? Reza Segaf. Pamit podcast Pemuda Lajang. Pemuda Lajang Podcast Pemuda Lajang.